Saudara, setiap orang percaya, dengar ini statement ini. Setiap orang yang sudah percaya Kristus, dia harus berdampak. Setiap orang yang percaya Kristus, dia harus menjadi saksi. Dengar, setiap orang yang percaya Kristus, dia harus berdampak. Dan setiap orang yang sudah percaya Kristus, dia harus menjadi saksi. Kenapa? Karena memang itu yang dimau oleh Tuhan. Kamu ditakdirkan, kamu diberikan kesempatan untuk hidup di dunia, bukan untuk diri kamu sendiri. Kamu diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, bukan untuk diri kamu sendiri. Tapi itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kok nggak amin ya? Ya. Jadi kita sebagai orang yang sudah percaya Kristus, kita harus jadi dampak. Kita harus jadi saksi. Kita harus jadi berkat bagi orang lain. Nah, bicara tentang saksi, bicara tentang berkat, bicara tentang dampak, tidak hanya bicara tentang uang kamu, tidak hanya bicara tentang harta kamu. Enggak. Waktu kamu pun sangat dibutuhkan. Haleluya. Dan setiap kehidupan kamu itu sangat dibutuhkan oleh orang lain. Bagaimana cara kamu hidup, itu yang bisa mempengaruhi orang lain. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat apa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Itu hal yang penting dalam kehidupanmu. Kalau kamu bisa hidup sampai hari ini, itu berarti ada rencana Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin. Rencana Tuhan bukan saja bagi dirimu sendiri, tetapi rencana Tuhan, kamu dipulihkan untuk bisa memulihkan orang lain. Kamu diberkati untuk bisa memberkati orang lain. Haleluya. Amin. Jadi bukan untuk dirimu, tetapi kamu bisa jadi berkat, kamu bisa jadi dampak bagi orang lain. Itu yang harus ada di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Lihat firman Tuhan, lihat ini. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang mempengaruhi dunia atau berdampak bagi dunia. Karena ada kekuatan Kristus melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Siapa yang percaya di sini bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hidup dia? Tolong angkat tangan. Yang percaya di sini bahwa Roh Kudus tinggal dalam hidup dia? Tolong angkat tangan. Tinggi-tinggi angkat tangan. Yang tidak angkat tangan, maju ke depan. Ada? Nggak ada. Semua dipenuhi Roh Kudus. Dengar, ketika kamu dipenuhi Roh Kudus, kalau kamu yakin bahwa Roh Kudus tinggal dalam hidup kamu, wajib kamu berdampak. Bilang kiri kanan begini, Roh Kudus kan tinggal dalam kamu kan? Berdampak. Bilang kiri kanan. Jadi setiap orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan kuasa Tuhan, dengan kekuatan Kristus, dia wajib berdampak. Dia wajib bersaksi. Itu yang harus kita lakukan. Kalau enggak, saudara, apa? Bohong kita bilang. Bahwa Roh Kudus tinggal dalam hidup saya, ada Yesus di dalam kehidupan saya. Ya, Christ in me. Itu, Christ in me. Ya, Christ in me, kamu harus juga berdampak bagi orang lain. Karena kuasa Tuhan yang ada di dalam hidupmu, itu yang mengajar kamu untuk melakukan itu. Dengar baik-baik saudara. Kamu mau berdampak, dengar. Kamu mau berdampak, itu bukan tergantung dari Tuhan. Dengar ya. Tuhan sudah kasih perintah untuk kamu bisa berdampak. Kamu bisa jadi saksi. Tapi ketika kamu jadi saksi, itu tergantung dari diri kamu, mau atau enggak. Kamu berdampak itu mau atau enggak. Kuasanya sudah ada dalam hidup kita, kalau dia bilang ini. Kekuatan itu, kuasa itu sudah ada dalam dirimu. Cuma tinggal begini, kemauanmu saja. Kalau kamu mau, kamu bisa jadi dampak. Karena kekuatan itu sudah ada dalam kehidupanmu. Kuasa itu sudah ada dalam hidupmu. Jadi kamu harus berdampak. Kamu harus jadi saksi. Firman Tuhan katakan begini. Filipi pasal 4 ayat 12 sampai 13 dia bilang, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Perhatikan ayat yang ke-13 dia bilang gini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang setuju dengan firman ini katakan amin. Dia bilang ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Lihat,
perkara apa yang bisa kita tanggung? Alkitab mencatat begini, kelimpahan, kekurangan, apalagi kenyang, kelaparan, kita semua bisa tanggung. Yang setuju katakan amin. Banyak kali orang cuma berharap gini, kalau saya susah, kalau saya kekurangan, kalau saya lapar, saya tahu Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saya. Saya bisa menanggung itu dalam kehidupan saya. Karena saya percaya Tuhan yang memberikan kekuatan itu bagi saya. Yang setuju katakan amin. Jangan amin dengan itu dulu. Tapi ketika engkau mulai kenyang, ketika engkau diberkati, engkau tahu nggak, engkau bisa menanggung nggak itu? Kadang-kadang orang yang sudah kenyang, orang yang sudah diberkati, orang yang sudah kaya dalam hal ini, dia nggak bisa menanggung itu. Kenapa? Karena dia pikir bahwa apa yang dia dapat itu semuanya karena dia sendiri, bukan karena Tuhan. Makanya kita lihat orang-orang seperti itu banyak kali jatuh. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk menahan itu. Karena dia pikir itu dia yang mampu, bukan Tuhan. Haleluya. Amin. Kadang-kadang kita sudah kaya, kita lupa Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kadang-kadang ketika kita kenyang, kita nggak tahu Tuhan kemana. Kita taruh Tuhan di sebelah mana, kita nggak tahu. Tapi ketika kita kelaparan, kita rugi, kita mulai ada dalam persoalan, kita mulai cari Tuhan. Kita tahu tempatkan Tuhan itu di mana. Tapi masalahnya, ketika saudara dalam kekenyangan, ketika saudara dalam kelimpahan, ketika saudara diberkati, kadang-kadang kita tidak bisa menaruh Tuhan. Kita tidak tahu Tuhan di mana. Itu yang harus kita ingat. Kalau kita dalam susah, gampang kita cari Tuhan. Tapi ketika kita mulai diberkati, kadang-kadang kita lupa Tuhan. Bahkan istilah saya gini, kita nggak tahu tokoh Tuhan itu di mana. Bahkan kita lupa Tuhan karena nggak tahu naruhnya di mana. Halo, amin, amin saudara. Jadi jangan bicara begini bahwa saya diberkati. Jadi segala perkara itu bicara tentang gini, kelimpahan, kenyang, lapar, kamu bisa nanggungnya di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Kamu bisa nanggungnya di dalam Kristus karena kamu tahu bahwa Kristus ada dalam hidupmu. Walaupun engkau miskin, walaupun engkau kekurangan, walaupun engkau kelaparan, walaupun engkau kenyang, kelimpahan, diberkati, engkau tahu begini, Yesus yang memberikan kekuatan bagimu. Amin. Wah, itu keren. Nah itu yang harus kita ada, yang harus ada dalam kehidupan hari-hari ini. Karena kamu tahu gini, kadang-kadang orang cerdas, orang pintar, dia nggak tahu naruh Tuhannya di mana. Karena dia pikir gini, itu semua karena dia pintaran dia, kecerdasan dia. Halo, sekarang tahu bahwa segala perkara dapat kutanggung itu bicara tentang semua hal yang terjadi dalam hidupmu, kamu bisa nanggungnya karena Kristus yang ada di dalam hidupmu. Udah ngantuk ya saudara? Amin? Udah ngantuk? Kok nggak ada respon sedikit kayak amin gitu kan? Atau tepuk tangan gitu kan? Tangannya lagi sakit ya? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Sebelah lagi, satu lagi, dua-duanya angkat tinggi-tinggi. Sekarang tepuk rame-rame. Ini bisa. Jadi mari kita lihat, lakukan itu dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Karena kita bisa menanggung segala perkara. Dengan kamu harus jadi dampak, kamu harus jadi berkat, kamu harus jadi saksi. Karena Kristus ada di dalam hidupmu. Karena kekuatan kuasanya itu mengalir dalam hidupmu. Mari kita belajar sama-sama. Yang pertama, siap menghadapi tantangan. Bilang kiri kanan, siap menghadapi tantangan. Ya orang sekarang ini, kadang-kadang orang yang percaya Yesus, orang Kristen dalam tanda kutip, kadang-kadang berpikir kayak gini, kalau saya sudah percaya Yesus, nggak ada tantangan, nggak ada masalah, nggak ada persoalan dalam hidup saya, karena Tuhan sudah mengangkat. Bohong itu. Bohong. Kenapa? Justru orang Kristen, orang yang percaya Tuhan, itu banyak tantangannya. Yang setuju katakan amin? Iya, pasti banyak tantangannya. Kenapa? Karena Tuhan lagi proses kamu. Tuhan tuh lagi proses kita untuk jadi lebih baik. Yang setuju katakan amin? Kan kita tahu gini, tujuan kita di dalam Tuhan itu apa? Menjadi sama seperti Kristus. Menjadi sama seperti Kristus, itu tujuan yang Tuhan taruh di dalam hidupmu hari ini.
Jadi kamu dan saya harus menjadi sama seperti Kristus. Nah, kita sedang berproses untuk itu. Proses itu datang dari kelimpahan. Proses itu bukan datang dari apa? Dari kamu diberkati, bukan. Proses itu datang dari masalah, dalam persoalan pun begitu. Haleluya. Bahkan saya bilang gini, dalam kelimpahan pun kamu diproses Tuhan. Dalam kekenyangan pun kamu lagi diproses Tuhan. Jadi setiap tantangan kita harus hadapi. Kenapa? Karena kita tahu, kita harus berani hadapi itu. Karena kita tahu begini, Tuhan yang besar itu ada di dalam hidup kita. Yesus itu ada dalam hidupmu. Harusnya kita nggak boleh takut dengan masalah, dengan tantangan. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan mencelakakanmu. Bilang kiri kanan, Tuhan tidak akan mencelakakanmu. Jadi, jadi ketika Dia izinkan masalah, ketika Dia izinkan persoalan dalam hidupmu, itu bukan untuk mencelakakanmu. Ya, jadi jangan ketika masalah datang lalu kamu teriak begini, waduh Tuhan gak adil, Tuhan di mana sih? Hadapi tantangan itu. Haleluya. Hadapi tantangan itu dengan sukacita, dengan mengucap syukur. Karena Tuhan lagi persiapkan sesuatu yang besar dari semuanya itu bagi kamu. Nih, gitu. Jadi lihat tantangan itu seperti itu. Coba kita lihat. Firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. Dalam segala hal kami ditindas. Dengar ini. Namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Wow, perhatikan ayat-ayat ini saudara. Kami ditindas, Paulus bilang ini, kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Dengar baik-baik, tadi saya bilang, ketika ujian yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu, itu tidak akan menghancurkanmu. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan meminjam itu, dia bilang gini, walaupun kami dihempaskan, kami tidak binasa, kami tidak hancur. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam hidupmu. Karena Dia izinkan itu. Dengar, ketika Tuhan izinkan itu, maka Dia bertanggung jawab atas semua itu bagi hidupmu. Amin. Iya. Ketika Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupmu, jangan takut. Dia yang bertanggung jawab atas itu dalam kehidupanmu. Kamu tinggal mau aja menjalani itu, sudah. Tuhan ada di situ kok, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Cuma kamu yang kadang-kadang yang lupa Tuhan. Haleluya. Betul kan? Kamu kadang-kadang yang lupa Tuhan. Tuhan gak pernah jauh darimu. Tuhan ada di dalam hidupmu. Dia tinggal di situ. Punya pola pikir, punya pemahaman yang benar tentang Yesus yang kamu percaya. Nah, kalau kamu percaya tentang Yesus yang begini, Dia bilang ini, aku mati di kayu salib untuk menyelamatkan. Lihat itu. Waktu kamu berdosa, Dia turun cari kamu. Apalagi kalau kamu sekarang sudah ditebus, maka Dia nggak berkati kamu. Masa Dia nggak ada bersama-sama dengan kamu? Amin. Waktu kamu masih berdosa, Dia cari kamu. Sekarang kamu sudah ditebus, masa Dia nggak ada? Halo. Amin. Pemahaman yang benar, kita harus memiliki pemahaman, pemikiran yang benar tentang Yesus yang kita percaya. Yang setuju katakan amin. Kalau Dia bilang ini, ketika kamu percaya maka kau tinggal di dalam. Tinggal. Dia nggak bakalan pergi darimu kecuali kamu menyangkal Dia. Tapi selama kamu tidak menyangkal Dia tetap tinggal di dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanan, Yesus ada dalam hidupmu. Nggak usah takut. Iya, ada persoalan tidak akan mencelakakanmu. Karena ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup. Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Nah, coba ya, ayat yang ke-10 ini keren. Ini kalian kita harus mengerti banyak tentang kebenarannya. Iya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Paulus bilang ini, kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Dengar,
Ketika kita percaya Yesus, kita kepingin diberkati. Yang setuju katakan amin. Yang kepingin diberkati katakan amin. Pasti kita maunya seperti itu. Tapi Alkitab mencatat lain, saudara. Dia bilang begini, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya, kata supaya itu gini, kami membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kami dapat kehidupan Yesus. Ngerti ya? Jadi kami menerapkan kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kami dapat kehidupan Yesus. Saya mulai balik ini. Kehidupan Yesus itu bicara tentang berkat, berkelimpahan. Dengar, kehidupan Yesus itu bicara tentang ini. Berkat yang berkelimpahan, kemenangan, kemerdekaan besar yang kita dapat ketika kita percaya Yesus. Yang setuju katakan amin. Nah, sekarang kita bicara begini, balik. Kita bicara tentang kematian Yesus. Kematian Yesus cuma bicara tentang satu hal, yaitu pengorbanan. Sekali lagi, kematian Yesus cuma bicara tentang satu hal, pengorbanan. Yang setuju katakan amin. Yesus sudah berkorban, dia mati bagi kamu, itu pengorbanan dia bagi kamu. Haleluya. Nah, kita kadang-kadang gak mau berkorban. Halo, dengarlah kita bilang begini, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Kami sedang senantiasa membawa pengorbanan. Jadi kita harus berkorban setiap saat di dalam hidup kita. Dengar sekali lagi, bukan masalah korban uang, bukan masalah korban harta. Tapi apapun dari kehidupanmu, itu kamu harus korbankan bagi Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Itu harus kamu korbankan bagi Yesus. Lewat setiap aktivitasmu, apa yang kamu kerjakan, waktu, pelayanan, itu kamu korbankan. Untuk siapa? Untuk Yesus. Baru kamu dapat kelimpahan dari kehidupan Yesus. Ketika Yesus mati, iblis ketawa. Iblis pikir dia menang. Enggak. Justru kematian Yesus itu yang mengalahkan kuasa iblis. Ya, amin. Kematian Yesus itu mengalahkan kuasa iblis. Jadi ketika dia mati, lalu hari yang ketiga dia bangkit ke surga, itu kemenangan, kelimpahan, kemerdekaan yang luar biasa yang diberikan dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Jadi mari hari ini saudara, kita semua harus berkorban. Mungkin saudara berkorban perasaan, tidak apa-apa atas itu dalam kebenaran. Setuju katakan amin. Ya. Mungkin orang lain suka fitnah kamu, orang lain suka maki-maki kamu, orang lain suka merugikan kamu. Tapi kalau kamu tetap mengasihi dia, kamu tetap berkorban bagi dia dalam arti gini, kamu tetap memberkati dia, mengasihi dia, kamu sedang mengorbankan itu. Kamu sedang melakukan kebenaran firman. Haleluya. Ujungnya kamu dapat apa? Kelimpahan. Ujungnya kamu dapat apa? Keselamatan. Ujungnya kamu dapat kemerdekaan dari Tuhan. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Wow. Keren banget saudara. Jadi marilah. Jangan berharap begini saudara. Oh saya untuk diri kamu, saya sendiri. Enggak. Kamu dijadikan Tuhan di dalam dunia ini untuk jadi berkat juga bagi banyak orang. Kita ini makhluk sosial. Kita tidak hidup sendiri. Kalau mau hidup sendiri, udah di hutan sana. Di hutan belantara. Di hutan belantara pun banyak orang di sana sekarang. Saudara mau kemana? Semua ada. Jadi kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang harus saling menolong, saling membantu, saling memperhatikan, saling memberkati, saling menegur satu dengan yang lain. Haleluya. Ya, itu yang harus kita lihat dari 2 Korintus pasal 4. Nah, kita ini 3 kebenaran yang harus diingat ketika menghadapi tantangan. Gampang, saudara lihat. Yang pertama ini, ingat bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Yang setuju katakan amin. Saudara, kamu dalam persoalan, kamu dalam tantangan, kamu dalam masalah besar sekalipun, ketika kamu dalam kebenaran, kamu percaya Yesus, ingatlah bahwa Yesus tetap pegang kendali atas hidupmu. Ingat, Yesus tetap pegang kendali atas hidupmu. Saudara lihat Kejadian pasal 50 itu,
Kejadian pasal 50 ayat 20 dia bilang begini. Ini bicara tentang Yusuf. Dia bilang ini, memang engkau telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah mereka-rekakannya menjadi satu kebaikan untuk memelihara satu bangsa yang besar. Siapa yang gak kenal Yusuf, saudara? Yusuf anak Yakub maksudnya. Ya, bukan Yusuf Ucup, mana Ucup tuh? Tuh. Bukan itu. Ya, Yusuf anak Yakub. Kalau kita lihat, itu prosesnya luar biasa. Dia mau dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur, diangkat, dijual ke Mesir, dimasukkan ke dalam penjara, ya, difitnah. Apalagi saudara, apa yang dia lakukan itu? Tidak diingat. Semuanya terjadi dalam hidup dia, tapi dia percaya begini. Kalau dia di dalam Tuhan, ada rancangan yang besar yang Tuhan lagi buat dalam hidup dia. Dan pasti dia akan menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup. Akhirnya apa? Ujungnya dari itu semua, dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Wow, keren banget. Dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Coba, kalau saat itu ada proses dia kabur gitu, dia lari, nggak bakalan dia jadi penguasa di Mesir. Tapi karena dia mengerti ketika saudara ada dalam rancangan Tuhan, nggak usah takut, ikutin saja. Ada kekuatan Tuhan di sana yang menyertai. Selama 13 tahun itu bukan mudah loh saudara. Ini kita baru 1-2 bulan aja udah maki-maki Tuhan. Halo, ada persoalan, ada proses dalam kehidupan kita. Baru 1-2 bulan, kita sudah lari tinggalkan Tuhan. Tuhan, bukankah aku sudah ke gereja, sudah ke komsel, sudah kemana-mana, sudah ke Indo Prayer, segala macam yang aku lakukan. Tapi kenapa sih sampai masalah datang? Dengar, masalah tidak akan membunuhmu. Halo, masalah tidak akan menghancurkanmu. Kalau itu diizinkan oleh Tuhan. Karena dia yang bertanggung jawab atas semua yang dia lakukan dalam hidup. Udah, kamu tahu aja bahwa Tuhan yang sekarang pegang kendali atas hidupmu. Sudahlah. Kamu jalanin saja. Mau berapa tahun ke berapa, udah jalanin saja. Ujungnya itu pasti diberkati. Ujungnya itu pasti keselamatan. Ujungnya itu pasti kemerdekaan. Ujungnya itu pasti kekuatan. Ujungnya itu pasti yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, itu yang harus kita bawa, saudara. Yang kedua gini, ingatlah bahwa di tengah-tengah keraguan kita, Tuhan dapat dipercaya. Kadang-kadang kan kita khawatir kan, ketika masalah datang tuh khawatir banget kita. Tapi percaya satu hal begini, Tuhan kita itu dapat dipercaya. Yang setuju katakan amin. Kadang-kadang tuh dia tidur, kadang-kadang tuh apa? Ya saya ambil contoh aja ya. Coba lihat di Matius pasal 8 ayat 25, itu bicara tentang apa? Ketika murid-murid dilanda oleh badai di tengah danau. Ada Yesus itu, tapi Yesus tidur. Tapi lihat, murid-muridnya kacau balau. Nggak percaya, khawatir, maksudnya ketakutan, khawatir. Tapi gini, ketika mereka bangunkan Yesus pada saat itu, apa yang terjadi, saudara? Badai berhenti. Percayalah bahwa Tuhan yang kita percaya Yesus itu dapat dipercaya. Yang setuju katakan amin. Kalau dia udah berjanji gini, dia tidak pernah meninggalkanmu, dia ada di sana bersama-sama, maka dia akan tinggal di situ, dia dapat dipercaya. Kalau dia bilang, ya aku sudah memberkati engkau, berarti kamu sudah diberkati. Haleluya, karena dia Allah yang dapat dipercaya. Gitu. Supaya kita nggak salah. Yang ketiga, ingatlah bahwa nilai diri kita yang sejati hanya ditemukan dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nilai diri kita yang sejati, itu yang tadi saya bilang ini, hanya ditemukan dalam Kristus. Kamu dan saya itu berharga di mata Tuhan. Makanya udah gak usah musing dengan, kenapa? Karena kamu dan saya berharga. Ketika kita berharga, dalam keadaan berdosa pun dia datang cari kita, kenapa? Kita berharga di mata dia. Haleluya. Karena kita berharga di matamu. Kamu bikin dosa apa? Yang gak besar. Semua dosa yang kamu lakukan itu gede-gede banget. Begini, dia tetap cari kamu. Dia tetap cari kamu. Dia tidak meninggalkan. Itu. Jadi, coba kita. Ketika kamu bilang kamu anak Yesus, anak Tuhan, ya udah, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup. Yesus yang bertanggung jawab atas hidup. Ngapain sih pikir panjang-panjang? Halo? Kalau dia bilang begini, kamu anakku, maka kamu bilang, semua yang terjadi dalam hidup saya, itu pasti Tuhan yang kontrol. Amin. Semua yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan yang kontrol. Jadi nggak usah pusing dengan hidupmu.
Tuhan ada di sana, tetap menolong, memberkati, dan menyertai engkau. Dia tidak akan membawa engkau kemana-mana. Yang kedua, meningkatkan potensi. Ini penting, saudara. Setiap kita harus meningkatkan potensi kita dalam kehidupan kita. Amin. Setiap orang harus meningkatkan potensi. Kalau enggak, bahaya. Kamu tidak. Kita lihat firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara lihat, ketika kita dapat sedikit, kadang-kadang kita suka ngomel. Halo? Ketika kita dapat sedikit, atau kita dapat tidak sesuai dengan prediksi kita suka ngomel. Benar nggak? Yang suka ngomel katakan amin. Yang suka ngomel katakan amin. Ya, jangan bohong deh, pasti semua begitu. Jangan lihat ini. Ketika kita tidak sesuai dengan prediksi kita, dengan apa yang kita sudah rancang, itu pasti kita akan kecewa. Pasti kita akan ngomel. Pasti kita akan kecewa. Itu manusia. Itu manusiawi, saudara. Nanti selesai itu baru dia bertobat. Itu pasti. Kalau dia benar-benar kenal Tuhan. Dan kadang-kadang ketika kita mengalami hal yang seperti itu, kemanusiaan kita yang mulai muncul duluan. Amin. Itu kadang-kadang seperti itu. Itu yang buat kadang-kadang kita suka ngomel, kita suka marah-marah, sembarangan padahal nggak punya masalah dengan orang lain, tapi suka marah dengan. Kenapa? Karena bukan salah orang lain. Kadang-kadang sesuatu yang kita inginkan itu nggak terjadi dalam hidup kita. Akhirnya jadi kita sendiri marah-marah. Gini, saudara. Firman ini bilang begini, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalau kita dapat sedikit, dengar baik-baik. Tuhan tahu kapasitas hidupmu. Tuhan tahu kemampuan kamu. Makanya dikasih seperti itu. Haleluya. Kalau kamu mau lebih besar, maka kamu harus memperluas kapasitasmu. Yang setuju katakan amin. Iya. Kamu harus mengembangkan kapasitasmu. Supaya kamu dapat yang lebih banyak. Supaya kamu dapat yang lebih besar. Nah, seketika kamu dapat sesuatu, jangan bandingkan dengan orang lain. Ini jadi persoalan. Ketika kita dapat sesuatu, kita suka bandingkan dengan orang lain. Makanya kita suka kecewa dengan Tuhan. Halo? Makanya kita suka marah-marah. Kita bilang, kenapa sih Tuhan? Orang itu gak pernah ke gereja, tapi dia diberkati. Jarang ke gereja, tapi dia diberkati. Saya setiap hari menyembah memuji Tuhan. Ponsel, gereja gak pernah libur, saya setiap hari datang. Tapi kenapa sih saya dapat gini? Saudara dengar, itu karena Tuhan baik bagi kita. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena kalau dia kasih melebihi kekuatanmu, hidupmu akan hancur. Kalau dia kasih melebihi kekuatanmu, dengar, hidupmu akan hancur. Berantakan. Makanya percaya kepada Yesus yang kamu sembah. Dia tahu apa yang dia kasih ke kamu. Kalau dia kasih ke kamu seperti itu, sudah terima dan kembangkan itu. Maka akan terjadi begini. 1 akan jadi 2. 2 akan jadi 4. 4 akan jadi 100. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kadang-kadang kan kita mau lihat orang yang sudah dapat 100 duluan. Padahal kita nggak tahu proses dia dari mana. Halo? Kita cuma lihat orang yang sudah dapat 100. Kita nggak tahu prosesnya seperti apa. Itu yang salah dari hidup kita. Kembangkan potensimu mungkin dari 1 atau mungkin dari 2. Kembangkan saja. Perluas saja semuanya itu. Lama-lama nanti juga menjadi 100. Bahkan lebih dari 100. Mungkin 1 juta. Mungkin 1 miliar. Dan sebagainya. Saudara akan dapat itu ketika saudara kembangkan dalam kebenaran. Haleluya. Jadi cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Haleluya. Cukupkan, bersyukur, dan kembangkan itu dalam kehidupanmu. Maka dengar baik, engkau akan menerima lebih besar dari itu. Kok bisa larinya gitu sih? Sebentar, saudara. Nah, 2 alasan mendasar
Mengapa harus mengembangkan potensi diri? Gampang. Saudara, yang pertama gini, sebagai tanda ucapan syukur. Haleluya. Sebagai tanda ucapan syukur. Kenapa saudara kembangkan potensi saudara? Itu sebagai, jadi gini, ketika saudara dapat sesuatu, saudara melakukan, mengembangkan itu sama dengan saudara sedang mengucap syukur bagi Tuhan. Tindakan yang saudara lakukan itu sama dengan mengucap syukur bagi Tuhan. Karena dia berikan itu untuk engkau kembangkan. Karena dia berikan itu untuk engkau perluas. Amin. Haleluya. Yang kedua gini, untuk sebuah kehidupan yang lebih maju dan berhasil. Nah, kalau mau maju, kalau mau berhasil, yang harus kerja dong. Amin. Kalau berhasil, kalau mau maju, ya udah harus kembangkan potensimu. Sekarang kamu pakai mau kerja di mana atau kerja di mana? Talenta kamu di mana? Kembangkan itu dalam hidupmu, maka kamu akan berhasil. Percaya, itu janji Tuhan dalam hidupmu. Kamu akan berhasil. Kembangkan saja. Kalau masih ragu, sudah berdoa tanya Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Kalau aku kerjakan ini, pasti aku akan berhasil. Kalau itu Tuhan sudah tunjuk. Haleluya. Makanya perlu juga keintiman dengan Tuhan. Supaya kita mengerti isi hati Tuhan. Mengembangkan potensi berarti tidak menyia-nyiakan pemberian atau kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Enggak gini. Ketika saudara berikan sesuatu bagi orang lain, lalu orang lain tidak memakai itu padahal saudara sudah kasih dengan segenap hati saudara. Lalu orang lain buang itu begitu aja tanpa menggubris itu. Kira-kira saudara marah atau enggak? Pasti marah. Nah, kalau kita buat itu juga, kalau kita tidak kembangkan itu sama dengan kita menyia-nyiakan itu. Tuhan pasti juga, ya Tuhan kita kan Tuhan yang penuh kasih kan. Ya, kadang-kadang kita pakai itu untuk suka mencobai Tuhan. Padahal jangan saudara. Tuhan kita ini tetap mengasihi kita. Walaupun kau berdosa dia tetap mengasihi. Cuma kita harus tetap hidup di dalam kebenarannya. Yang setuju katakan amin. Karena kalau kamu gak hidup dalam kebenaran, itu pasti akan ada upah yang kamu dapat di situ. Upah ketidakbenaran itu yang kamu buat itu akan kamu dapat. Amin. Ya, jadi jangan menyia-nyiakan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Karena dia mau, engkau kembangkan itu di dalam. Yang terakhir, firman Tuhan, menjadi teladan. Bilang kiri kanan, kamu harus jadi teladan. Firman Tuhan bilang begini, Filipi pasal 3, 17-18. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Wow. Jadi kamu harus, dan saya harus jadi teladan. Harus jadi jadi dampak bagi orang lain. Lihat tuh Paulus tahu ini. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka. Kata mereka itu orang-orang yang di luar yang Paulus layani. Mungkin Paulus pernah layani mereka juga. Tapi saat itu Paulus sudah tidak layani mereka. Lalu Paulus bilang ini, ikuti teladanku dan perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi dia sedang menasihati murid-muridnya, orang-orang yang mengikuti dia hari itu. Lihat tuh orang-orang yang di sana. Mereka meneladani aku. Mereka meneladani pelayanan kita. Nah kamu sendiri nggak jadi teladan. Gimana? Kadang-kadang coba lihat saudara, kita di dalam gereja tidak jadi teladan bagi banyak orang. Kita nggak jadi dampak bagi banyak orang. Justru orang yang di luar sana yang bisa jadi teladan. Halo, saya berharap di sini tidak ada. Men, ya, kita harus tetap jadi teladan bagi banyak orang. Lalu dia bilang gini, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Wah, tadi saya bilang begini, salib Kristus itu bicara tentang satu hal, pengorbanan. Karena dia berkorban untuk menyelamatkan kita. Dengar, saya tidak perlu jelasin ini.
Jangan sampai kita menjadi seteru salib Kristus. Kalau kamu mau menjadi sahabatnya Yesus, perhatikan orang lain. Jadi teladan bagi orang lain. Kalau bisa berkorban, berkorban. Harus kita berkorban. Entah itu korbanin waktu, korbanin apa sekalipun. Kalau bisa kita lakukan itu. Karena itu yang Yesus sudah lakukan dalam hidup. Dengar. Yesus tidak mengorbankan uang bagimu. Yesus tidak mengorbankan harta bagimu. Yesus tidak mengorbankan waktu bagimu. Tapi lebih dari itu, dengar, dia mengorbankan hidupnya sendiri bagi kita. Lihat itu, saudara. Dia mengorbankan hidupnya bagi kita. Dirinya dia korbankan bagi kita. Nah, kita minta waktu saja susah banget. Jangankan minta uang deh, nggak usah minta harta deh. Waktu saja susah banget. Yesus hidupnya, dirinya dia korbankan bagi kita. Jangan sampai kita, jangan sampai kita hidup sebagai seteru Kristus. Amin, saudara. Coba musik maju ke depan. Ini, bagaimana cara kita menjadi teladan? Kan gampang aja. Saudara harus menjaga perkataan. Jangan sampai perkataanmu itu jadi dampak, jadi batu sandungan bagi orang lain. Kata-kata yang gak benar kamu keluarkan, kata-kata fitnah kepada orang lain, ya, suka-suka apa? Suka cerita orang, suka gosipin orang. Saudara harus jauhin itu dari hidup. Yang kedua gini, menjaga tingkah laku tindakan. Kita harus menjaga setiap tindakan kita. Kita harus membangun kasih, karena kasih yang mengikat semuanya. Dasar semua yang kita lakukan itu harus kasih. Ya, setuju, katakan amin. Ya, dasar semua itu harus kasih, karena kasih itu adalah pribadi Tuhan. Kalau kamu bicara Yesus, kamu sedang bicara kasih. Ketika kamu mengasihi seseorang, kamu sedang melakukan itu karena Yesus yang mengasihi orang itu. Halo? Amin. Menjaga kesucian dan kekudusan, Roma 12 ayat 2. Jadi itu semua yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi teladan. Dan terakhir, saudara lihat, satu teladan lebih berdampak daripada 1000 nasihat. Ya, setuju, katakan amin. Lu mau ngomong berbusa tapi tindakanmu salah, jangan harap orang ikuti kita. Jangan harap orang bisa dipulihkan oleh kita. Amin, saudara. Gini, lebih baik satu tindakan daripada 15.000 kata. Halo. Lebih baik satu tindakan yang benar dan baik daripada 1.000.000 kata-kata. Itu tidak bisa mempengaruhi orang. Hanya tindakanmu saja yang benar, yang bisa mempengaruhi orang. Haleluya. Amin. Jadi mari jaga hidupmu, jaga kesucianmu, jaga kehidupanmu, agar kehidupanmu itu jadi berkat bagi banyak orang, jadi dampak yang benar bagi banyak orang, sehingga melalui hidupmu nama Yesus dimuliakan. Berikan tepuk tangan bagi dia.